Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semua? Hari ini saya akan menyampaikan sarana pembelajaran untuk metodologi penelitian. Ini merupakan ruang perpustakaan Kampus Widya Husada Semarang yang berada di Jalan Sukaniraya nomor 12, lantai 3. Ruangannya ber-AC dan cukup luas, sehingga nyaman untuk digunakan belajar. Ini merupakan rak untuk prodi refraksi optisi. Ini merupakan perpustakaan bersama untuk seluruh prodi di dalam Universitas Widya Husada. Kali ini saya akan menunjukkan buku metodologi penelitian yang bisa teman-teman gunakan untuk proses belajar. Tetapi terlebih dahulu kita mendengar cara untuk mendapatkan kartu perpustakaan supaya dapat melakukan peminjaman. Inilah caranya. Cara kayak ini sih ya Pak. Kalau membuat kartu syaratnya cuma foto 3x4 2 lembar aja, terus mengisi formulir perpustakaan. Kemudian nanti dibuatkan kartunya. Gimana Pak? Berapa peminjamannya? Untuk harinya itu 1 minggu, tapi setelah itu bisa diperpanjang. Ini adalah ketua unit perpustakaannya. Ini adalah rak untuk buku-buku metodologi penelitian yang bisa Anda pinjam nantinya di semester 4 setelah memasuki masa praktek. Anda akan berada di kota Semarang. Ini buku metodologi penelitian yang bisa Anda baca sebagai referensi dari mata kuliah metodologi penelitian. Bebas, banyak begitu judul, dan saya tidak menentukan mana yang Anda gunakan. Namun pada prinsipnya buku-buku ini berisi hal yang sama. Walaupun masa pandemi, masih tetap ada mahasiswa yang belajar. Contohnya ini. Prodi D3 teknik konsen. Terus sedang mengerjakan apa ini? Sekarang sedang mencari judul KPI. Ini adalah ruang berisikan tugas akhir mahasiswa dari tahun ke tahun. Sebelum memasuki, sepatunya terlebih dahulu dilepas. Dan ruangan ini adalah wajib menggunakan masker dan menerapkan protokol pelaksanaan protokol COVID-19 yang cukup disiplin. Ini adalah buku dari prodi D3 Elektromedik, D3 Keperawatan, D3 Fisioterapi, Kebidanan, S1 Keperawatan untuk prodi dan radiologi. Untuk prodi D3 RO ini yang berwarna hijau muda jilidnya ini dari tahun ke tahun masih sejak saya lulus sebagai lulusan pertama pada tahun 2000 hingga tahun 2019 ini sudah kita rekam baik hard maupun software-nya. Anda juga bisa melakukan peminjaman. Mata kuliah metodologi penelitian muaranya adalah untuk menghasilkan karya tulis ilmiah yang harus rekan-rekan tulis di akhir semester 6 untuk dilakukan ujian akhir program, dan sifatnya adalah laporan studi kasus. Jadi Anda nanti akan melakukan praktek klinik di lapangan, memilih kasus yang Anda anggap menarik, atau mulai dari sekarang Anda melakukan penulisannya. Perpustakaan ini juga bisa diakses secara online. Sebelum memasuki, mahasiswa wajib absen, dan buku untuk mengakses secara online inilah caranya. Mencari buku di perpustakaan, terutama kalau misalkan ingin mencari buku
Metodologi penelitian. Metodologi penelitian. Jadi cukup ketika metodologi penelitian saja. Masuknya ke Stikes anu ya. Iya, sistemnya sudah jadi satu, Pak. Masuk Iya. masuk ke Jadi Stikes semuanya Widyasada WHS ACID ya. Iya, Oke, terus langsung pencarian. Iya. Terus mencari buku yang diinginkan untuk judul ataupun pengarang. Setelah mendapatkan yang diinginkan, langsung menuju ke rak untuk Menuju mencarinya. ke rak. Iya, apabila nanti mengalami kesusahan, silahkan bertanya kepada petugas. Termasuk buku-buku refraksi optis ya. Iya, termasuk buku RO. Terima kasih. Sama-sama. Iya. Perpustakaan Widya Usada Semarang buka dari hari Senin hingga hari Jumat dengan jam kerja jam 8 hingga jam 4 sore. Ini adalah ruangan K-Unitnya. K-Unit ini berfungsi untuk mengendalikan seluruh kegiatan dari perpustakaan. Ini juga terdapat karya-karya tulis yang sudah lama, tahun-tahun 2000. Dari Leprindo juga kita aro Leprindo maksud saya. Kita juga mengoleksi di dalam ruang gudang ini juga tersimpan dari tahun ke tahun karya tulis ilmiah dari seluruh prodi. Teman-teman juga bisa meminjamnya. Dan di dalamnya juga terdapat materi-materi pembelajaran baik refraksi optik, refraksi, kemudian lensa kontak, klinik optik surfacing dan klinik optik dispensing dengan sampul warna hijau muda. Kalau hijau tua ini miliknya keperawatan, yang kuning ini miliknya perawat, kemudian yang biru teknik elektromedik, kemudian yang kuning muda adalah radiologi. Ini adalah suasana dari lantai 3 perpustakaan Widya Usada. Dari situ juga teman-teman saya harapkan bisa menuliskan di kolom komentar dari objek yang terlihat apa sebenarnya yang bisa dilakukan menjadi objek penelitian, apa yang bisa menimbulkan masalah dari gambar yang saya tunjukkan, dari video yang ada. Minimal terdapat 3 masalah penting dalam melihat objek seperti itu. Silahkan teman-teman bisa menuliskan di kolom komentar sehingga kita bisa melihat daya tangkap apa dari realita atau gejala yang ada di masyarakat. Ini adalah suasana perumahan Kerapia Semarang yang notabene menjadi kawasan tempat hunian kos mahasiswa Widya Usada Semarang. Silakan nanti teman-teman kalau sudah berada kembali bisa banyak mengamati berbagai masalah, mungkin juga bisa kita jadikan objek penelitian, baik masalah kesehatan, masalah lingkungan, ataupun spesifik untuk masalah prodi di 3RU. Karena di dalam kemahasiswaan juga ada program kreativitas mahasiswa yang dikelola oleh Ditjen Dikti oleh bidang kemahasiswaan, bahwa dana penelitian ini bisa kita ajukan untuk mendapatkan penelitian sehingga teman-teman bisa melakukan penelitian di sekitar lingkungan tempat kos untuk mendapatkan pendanaan dari Ditjen Dikti yang nanti dibentuk dalam bentuk proposal dan diajukan ke bidang kemahasiswaan, dan biasanya pengajuan dalam bentuk daring, dan ini pun ada dikompetisikan. Apabila menghasilkan produk ini malah menjadi suatu karya mahasiswa yang diunggulkan yang akan mengangkat nama Universitas Widya Usada dan menjadi kebanggaan buat teman-teman semua. Akhirnya pertemuan ini saya cukup akhiri sampai di sini. Mohon maaf apabila ada kalimat saya yang kurang berkenan, dan silahkan kalau teman-teman ada pertanyaan atau informasi yang mau disampaikan bisa disampaikan pada kolom komentar di bawah ini sehingga kita nanti bisa merespon balik sehingga terjadi komunikasi yang intens.
seperti yang dua arah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.